Tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud sababil a'zam min kulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahimun minhul ayah. Wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai, serta para sesepuh di Masjid Baitul Dakwah yang insya Allah diberkahi, dirahmati kita semua hadirin jamaah sholat subuh. Dari dua pertemuan kita, di pertemuan ketiga inilah kita mulai membuka kitab Sirul Asrar ini pada penjelasan muqaddimah pertama. Fi bayanin ibtida'il khalqi, menjelaskan tentang awal penciptaan. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, i'lamu waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda. Ketahuilah, semoga engkau diberi taufik pada segala yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwala min nuri jamalihi. Makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nuri jamalihi, ia diciptakan dari jamalullah. Jamal itu maknanya keindahan. Jamal, jalal. Kalau jamal, keindahan. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, khalaqtu Muhammadan awwala min nuri wajhi. Dikatakan bahwa dalam hadis qudsi, pertama kali kata Allah yang aku ciptakan adalah ruh Muhammad dari cahayaku. Nah, ini ada kalangan Islam yang menerima tentang konsep pertama Nur Muhammad ini, ada yang tidak. Yang menerima bagaimana? Yang menerima karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-15 menjelaskan tentang ini. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada engkau semua dari sisi Allah nurun, cahaya, baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menjelaskan. Lalu kemudian juga dikatakan oleh baginda Nabi, wa awalu ma khalaqallahul qalam, awalu ma khalaqallahu ruhi. Kata baginda Nabi, awal pertama diciptakan Allah adalah ruhku. Wa awalu ma khalaqallahu nuri, awal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Wa awalu ma khalaqallahul qalam, dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah qalam. Wa awalu ma khalaqallahul aqlu, dan yang pertama diciptakan oleh Allah itu akal. Mulai pusing nih masuk sini. Semua disebut awal. Baginda Nabi menyatakan ruhku awal pertama diciptakan Allah. Awal pertama diciptakan Allah nurku. Awal pertama diciptakan Allah adalah kolam. Karena awal pertama diciptakan Allah adalah akal. Ini hadis riwayat siapa? Riwayat Abu Daud. Fal muradu minha syai'un wahidun wa huwa haqiqatu Muhammadin. Artinya bahwa ruh, cahaya, kolam, dan akal itu adalah pada dasarnya adalah hakikat Muhammad. Pelan-pelan mencerna ini. Kita rileks, jangan terlalu serius.
Untuk yang satu ini butuh sedikit keikhlasan dari hati kita. Karena akan seolah-olah akan bertabrakan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa seolah-olah? Karena kita belum tahu itu masalahnya. Tapi kalau nanti sudah dijelaskan baru, oh itu maksudnya. Nanti kalau sudah dijelaskan. Maka dalam tafsir yang lain dikatakan hakikat Muhammad itu ya masdarul hayatur ruhiyah wal hayawatil qulubil mu'minin. Yang disebut dengan hakikat Muhammad itu adalah sumber kehidupan spiritual dan vitalitas bagi kolbu orang-orang yang beriman. Nah, udah mulai nih. Oh, ternyata yang dimaksud hakikat Muhammad itu adalah sumber kehidupan spiritual dan vitalitas. Hayatul ruhiyah, hidupnya ruhaniat kita. Sejalan nggak dengan syariat? Saya langsung Pak Kiai karena beliau langsung menjawab sejalan. Buktinya apa? Coba, rukun Islam yang pertama apa? Harus di kalimat, harus dua, syahadatain. Kalau syahadat satu, syahadatain, dua syahadat yang kita ucapkan. Pertama syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadatain, gabungan dua hal. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Mulai nampak kira-kira ya, pelan-pelan ya. Kenapa syahadat kita disebut syahadatain? Karena dua tadi. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar bisa kita jadikan suri tauladan, agar kita bisa mencontoh. Sebab kalau kita mencontoh langsung Allah, tewas kita. Tak tidur, Allah tak pernah ngantuk. Kita tidur, kita ngantuk. Allah ciptakan alam semesta, kita diciptakan. Allah tak makan, tak minum, kita makan minum. Maka di situ para ulama itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya kenal Tuhan. Kadang orang kenal diri nggak kenal Tuhan juga. Harus dibandingkan model begitu. Saya ini makhluk Allah yang menciptakan saya. Baru tuh. Tapi kalau saya ini adalah saya, nah itu repot itu. Nggak jumpa itu. Kenal diri tapi ya nggak kenal Tuhan, berarti nggak kenal sama dirinya kan gitu. Maka syahadatain itu menjadi pondasi awal bagi seseorang, apakah dia akan selamat dalam kehidupan dunia atau tidak. Syahadat itu kunci masuk bagi keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani memandu ini. Kenapa saya katakan ada yang menerima, ada yang menolak? Karena saya menganalisis dua tafsir. Tafsir pertama, tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain. Kemudian dijelaskan lagi oleh Imam As-Sawi, sehingga menjadi Hasyiatus Sawi ala tafsir Jalalain bilugubul lupis asbabun nuzul Suyuti. Jadi di hasyiah itu diurai lagi. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan ayat Al-Maidah ayat ke-15 itu disebut qad ja'akum rusuluna, yaitu Muhammad.
dijelaskan bahwa yang disebut dengan ruh minallahi nurun wa kitabun mubin, ini nur itu minallahi nurun, dari sisi Allah cahaya itu adalah ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan begitu. Nah, sementara penjelasan dari Imam As-Sawi tentang itu, wa nurun Nabi ay wasumya nurul li'annahu yanuri abasair wa yahdiha lirasad. Jadi yang dikatakan ini adalah dikatakan nur karena menerangi wawasan dan menunjukkan kepada kebenaran. Basaira wa yahdi, dia menerangi basair, pandangan-pandangan, basor qalbu kita. Jadi kita punya panca indera, mata untuk melihat. Tetapi ada penglihatan lain selain panca indera kita. Apa? Penglihatan batin. Itulah yang disebut dengan basor. Ya. Ini ain namanya, ain, mata. Tapi kalau dari dalam kolbu, mata batin itu disebut basor. Ya. Mata hati, batin hati. Oh, itu dalam lagi. Makanya kalau baca kitab Istafti Kolbak, beda-beda itu. Yang pertama disebut sadar, itu kedalaman pertama setelah jasad, ada namanya dada. Tetapi di inti dalam dada itu ada yang disebut dengan puat. Di dalam inti puat itu ada yang disebut dengan lub. Intinya inti. Kalau saya katakan mata batin, berarti itu sadar. Bukaan mata pertama. Pak Kiai menyebut mata hati. Nah, itu intinya dari sadar tadi. Kurang lebih puat. Kamu mah nggak ada nuraninya. Nggak ada lagi tuh nurani. Hati nurani lagi. Mata batin, mata hati, mata nurani. Itu dalam kitab Istafti Kolbak karangan Syekh Imam At-Tirmizi. Jadi lapisan-lapisan kolbu. Makanya Pak, Bu, nanti di surga itu bertingkat-tingkat orang itu. Kalau model-model kita yang mata batinnya belum terbuka, ya surga-surga level paling bawah lah. Syukur-syukur alhamdulillah masuk ke dalam surga. Taat kepada Allah atas perintah-perintahnya. Begitu dipanggil sholat subuh kita datang. Nah, ini surga-surga kita dapat, insya Allah. Dan dengan rahmat dan karunia Allah, bukan karena amaliah kita. Jadi sekian banyak orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, yang kena panggil atas izin Allah, ya kita. Kenapa saya yakin begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipratkan rahmat. Nyipratin rahmat itu gini, kira-kira kalau diciprat rahmat itu kenanya ke semua atau terpilih? Diciprat, Pak. Kena nggak semua? Ada yang nggak kena, Pak, kalau diciprat itu. Ada yang nggak kena. Nah, kita ini kecipratan rahmatnya. Kena kita rahmat itu, maka kita datang ke masjid ini. Yang nggak kena, tidur di rumah, Pak. Maka kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Para wali mengingatkan selesai berwudu, maka harus setidaknya sunnah melaksanakan 2 rakaat yang disebut dengan sholat syukrul wudu. Kita syukuri bahwa kita diizinkan oleh Allah untuk bisa membersihkan diri kita, untuk bisa menghadap kepada Allah. Itu adabnya, mensyukuri nikmat karena telah dicipratkan rahmat karunia oleh Allah untuk membersihkan diri kita, untuk menghadap kepada Allah. Jadi lakukan itu sholat syukrul wudu, mensyukuri nikmat.
Kenapa? Karena tidak semua orang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan salat subuh. Maka kenapa muadzin itu as-salatu khairum minan naum. Ini ada perbuatan yang baik. Apa itu? Salat. Dia lebih baik daripada Anda tidur. Itu panggilan muadzin itu maknanya besar. Khairun, lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari sisi Allah, apa itu? Nurun, cahaya, dan wa kitabun mubin, dan Al-Qur'an. Itu tafsir Al-Jalalain, kemudian dijelaskan oleh Syawi bahwa dikatakan cahaya yang dimaksud buat Nabi itu bukan Nabi, maknanya lebih dalam lagi adalah cahaya spiritual yang ada di dalam diri, cahaya petunjuk. Kemudian ada tafsir lain yang menjelaskan itu. Salah satu tafsirnya menjelaskan bahwa nurun minallah wa kitabun mubin wa al-Qur'anul karim. Dua-duanya Quran. Nah, kelompok inilah yang menolak Nur Muhammad sebetulnya. Kenapa? Karena menafsirkan nur minallah itu Al-Qur'an. Padahal kalau Aisyah ditanya, siapa baginda Nabi itu? Oleh para sahabat ditanya. Kata Aisyah jawabannya adalah hulukul Quran. Nabi itu akhlaknya full Al-Quran. Jadi di dalam diri baginda Nabi, implementasi keseluruhan ayat Al-Quran itu ada padanya. Maka surah Al-Ma'idah ayat ke-15 ini, minallahi nurun wa kitabun mubin. Kita yakini minallahi nurun Muhammad wa Nabi wa kitabun mubin Al-Quran. Kenapa? Karena baginda Nabi 100% mengimplementasikan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jelas sampai sini. Kenapa? Karena perbedaan yang menerima dan yang menolak itu karena tafsir. Kenapa? Karena yang satu hanya sekedar memahaminya secara lafaz. Boleh gak misalnya Al-Quran dimaknai sebagai nur? Boleh saja, karena dalam kitab Itqan, Al-Itqan, Imam As-Suyuti juga menjelaskan nama Al-Quran itu banyak. Salah satunya nur, huda, petunjuk. Quran juga itu. Kitab, Quran juga kumpulan dari kitab-kitab. Nama Al-Quran. Dan ada lagi nama Al-Quran. Apa itu? Ruh. Ada lagi nama Al-Quran. Apa itu? Zikr. Inna nahnu nazzalna zikra. Zikra itu Quran juga. Nama Quran itu banyak. Jadi memang yang menafsirkan nur, minallahi nurun, bahwa itu Al-Quran juga tidak keliru. Tapi juga tidak keliru ketika Imam Jalaluddin As-Suyuti menerjemahkan minallahi nurun adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.